Shaimin shaimat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Mengawali pertemuan kita, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka menjalankan sholat subuh berjamaah, dan kita teruskan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua amal kita, puasa kita, sholat kita, dan amal-amal yang lain diterima oleh Allah. Kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua selaku umatnya selalu berusaha istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengharapkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengawali pertemuan kita, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Pahalanya kita hadiahkan kepada semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita, dan semua jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berjuang di Masjid Al-Ikhlas, yang beramal jariah di Masjid Al-Ikhlas, donatur-donatur Masjid Al-Ikhlas yang masih hidup, mudah-mudahan diberi kesehatan jasmani rohani, kemudahan segala urusannya, kelapangan rezekinya, dan yang telah mendahului kita mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, kuburnya dijadikan taman surga. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratina ruhi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa sahbihi wa jami' anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa jami' awliya wa syuhada wal ulama sholihin ya masyayikhina ustadina man ajazana al-muntaha wa ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wal magharibi makanu, khususan semua jamaah Masjid Al-Ikhlas dan leluhur-leluhurnya yang berjuang di Masjid Al-Ikhlas, yang beramal jariah di Masjid Al-Ikhlas, dan juga semua donatur Masjid Al-Ikhlas min usulihim wa firma li silsilati milatin adam ila yaumil qiyamah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perlu saya ingatkan kembali bahwa nanti ada acara nuzul Quran, yaitu kita membaca Al-Quran bersama-sama per juz, dan nanti bisa satu juznya dibaca 2 orang kalau orangnya banyak. Ya, mudah-mudahan ibu bapak semuanya sehat, bisa mengikuti acara tersebut, dan insya Allah nanti juga akan diumumkan juara-juara lomba kita yang diadakan oleh panitia Ramadan, termasuk remaja-remaja Masjid Al-Ikhlas. Ya, kita akan tahu siapa juara-juaranya di kapling ini yang sudah mengikuti lomba. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah banyak dijelaskan tentang puasa dan lain-lain, yang kita semua sudah banyak mendapatkan ilmu-ilmu, ya, seperti yang diterangkan dalam waktu yang lalu. Puasa itu ada 3 kali perubahan. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, puasa Asyura, terus puasa Ayyamul Bid,
Terus kemudian Allah menurunkan mewajibkan puasa bulan Ramadan, namun tata caranya yang beda. Tata caranya awal-awal Islam, awal-awal yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat itu puasa ya, mulai dari maghrib ke maghrib. Jadi bukan aturan seperti sekarang ini, enggak. Jadi ketika puasa maghrib baru boleh makan, minum, boleh bersetubuh dengan pasangannya. Ketika ketiduran maka sudah tidak boleh lagi. Itu awal-awal syariat puasa ya. Jadi boleh berhubungan dengan suami istri, tapi yaitu syaratnya belum tidur. Silahkan dicek di tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain, aturannya seperti itu ya. Kemudian pada suatu hari ada sahabat yang kerja mulai pagi sampai sore. Nah ketika pulang sudah maghrib, istrinya belum masak karena belum ada yang dimasak. Akhirnya sahabat tersebut yang menyuruh istrinya untuk belanja dan masak. Nah ketika masak, akhirnya sahabat tersebut tertidur. Setelah tertidur ya, akhirnya bangun sudah tidak boleh makan lagi. Nah ketika sudah tidak boleh makan lagi, paginya harus ke ladang. Maka pada saat itu ya bertemu dengan Rasulullah. Oleh Rasulullah ditanya, kenapa engkau kelihatan lemah? Ya Rasulullah, saya ini kerjanya di ladang ya, kerja berat, harus mencangkul dan lain sebagainya. Namun ketika saya puasa pulang ya, belum sampai berbuka maka saya ketiduran ya Rasulullah. Maka sampai sekarang saya belum makan dan sekarang juga harus ke ladang lagi, makanya saya lemah, lapar ya Rasulullah. Itu awal mula syariat puasa ya. Terus akhirnya termasuk Umar ya, dan sahabat-sahabat yang lain melanggar aturan tersebut, yaitu ketika malam ya sudah tidur, istrinya juga sudah tidur, akhirnya bangun berhubungan suami istri. Akhirnya ya lapor ke Rasulullah, yang akhirnya diturunkanlah ayat ya dibolehkan pada malam hari ya berhubungan suami istri, dan diturunkan ayat ya berpuasalah ya, makan minumlah sampai mulai maghrib sampai hatta abyadul ya. Jadi sampai benang putih itu kelihatan antara benang putih dengan benang hitam. Artinya ketika muncul fajar ya sampai terang itu. Makanya diterangkan dalam waktu yang lalu ya, ketika mendengar adzan boleh minum ya sampai habis itu, tapi jangan ngambil lagi. Itu pendapat-pendapat ulama. Namun yang lebih berhati-hati yaitu pendapat masyhur ya, masyhurnya ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i, ketika mendengar adzan masih ada makanan yang di mulut kita supaya dikeluarkan, itu yang lebih aman. Dan namun mengikuti yang lain yang misalnya masih boleh minum karena Rasulullah melakukan, silahkan. Itu pendapat-pendapat para ulama yang akhirnya disyariatkan puasa seperti ini. Jadi mulai maghrib sampai ya munculnya fajar shortik, itu kita harus menahan makan dan minum. Nah sekarang saya akan menyampaikan tentang bab zakat, karena panitia zakat sudah membuka untuk membayar zakat, baik zakat mal ataupun sedekah, infak dan lain-lain, ataupun zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajibnya ya, waktu wajibnya itu mulai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan ya, sampai kita mau mengerjakan sholat Idul Fitri, itu wajibnya.
Adapun mengeluarkan mulai awal bulan Ramadan itu hukumnya boleh. Nah, kalau semua yang mengambil yang wajib saja nanti di akhir bulan Ramadan, ya panitianya bingung nanti membagikan. Karena banyak warga kita yang ketika Hari Raya Idul Fitri mereka pulang kampung silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Maka sebaiknya ya kita mengeluarkannya ya sebelum masuk Hari Raya Idul Fitri atau sebelum 2 hari kurang 2 hari dari Hari Raya Idul Fitri biar panitia gampang ya, nanti dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Nah, dalam zakat fitrah, dalam zakat ini Imam Ghazali menerangkan panjang lebar ya dalam kitab Ihya-nya. Beliau menjelaskan, "Iklam anna ala muridi tariqil akhirah bi zakatihi wa dhaifun." Ketahuilah bahwa ya wadhaifan. Jadi ketahuilah bahwa bagi orang-orang yang menghendaki untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat ya dalam mengeluarkan zakat itu ada beberapa perbuatan-perbuatan yang harus mereka lakukan. Apa perbuatan-perbuatan tersebut? Di antaranya yang pertama, fahmu wujubiz zakati wa maknaha. Yang pertama dia harus paham ya tentang kewajiban-kewajiban zakat dan apa makna zakat tersebut. Hal ini Imam Ghazali menjelaskan bahwa di dalam wadhaif atau perbuatan-perbuatan yang pertama ini mengandung 3 pengertian, 3 makna. Yaitu yang pertama al-awalu at-talafudu bi kalimatai syahadati iltizamun li tauhid. Ketika kita mengucapkan kalimat syahadat ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu berarti kita menyanggupi tentang menauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Ketika kita benar-benar sanggup untuk mengesahkan Allah ya, bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya, berarti di situ kita mencintai Allah. Nah, ketika mencintai Allah tentunya tidak akan menduakan. Orang cinta ya, kalau masih menduakan cintanya berarti cintanya belum sepenuhnya, masih separuh-separuh. Maka ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hendaknya kita cintanya hanya kepada Allah. Maka Allah perlu bukti. Ya, perlu bukti dari hamba-hambanya. Ketika dia menyatakan kalimat syahadat tersebut yang berarti mencintai Allah, cintanya itu benar atau enggak? Sehingga oleh Allah diwajibkanlah zakat yang pada umumnya manusia itu mencintai hartanya. Karena apa? Karena harta itu merupakan alat untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kita ya, untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan kita di dunia. Sehingga oleh Allah diuji seberapa cinta kita kepada Allah dan seberapa cinta kita terhadap harta yang memang oleh Allah disediakan untuk hamba-hambanya untuk menikmati kehidupan
di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia enak, di dunia senang, di dunia bahagia, juga nanti di akhirat mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kebaikan dari sisi Allah. Itu yang diharapkan. Bukan orang yang baik itu hanya memikirkan akhirat saja, enggak. Jadi di dunia baik, di akhirat juga baik. Kita boleh menikmati harta kita, boleh menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Namun oleh Allah diuji seberapa cinta kita kepada Allah dan seberapa cinta kita kepada harta. Akhirnya diwajibkanlah untuk membayar zakat. Ketika kita lebih mencintai Allah, maka kita pasti akan mengeluarkan kewajiban-kewajiban zakat kita, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Kalau zakat fitrah saya yakin hampir semua manusia itu sadar, yang beriman, bahwa ia wajib untuk membayar zakat fitrah. Bahkan puasanya masih digantungkan antara langit dan bumi sebelum dia membayar zakat fitrah. Ketika sudah membayar zakat fitrah, maka puasa langsung diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi masalah itu seringkali zakat mal. Zakat mal itu masih banyak di antara umat-umat Islam yang mereka itu masih sayang ketika mengeluarkan zakat mal. Padahal uangnya yang disimpan di bank sudah ratusan juta, emasnya yang disimpan sudah memenuhi nisab, atau harta dagangannya sudah memenuhi nisabnya harta. Namun dia tidak mau mengeluarkan, padahal ancamannya Allah sangat berat. Nanti ketika dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka di akhirat mereka akan disiksa. Hartanya dijadikan setrika, yang akan disetrikakan di punggungnya dan lain sebagainya. Itu makanya kita harus menyadari bahwa kita dipuji oleh Allah untuk mengeluarkan zakat, supaya kita benar-benar selamat di hadapan Allah. Bahkan Allah akan membeli harta kita, diri kita yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, itu nanti akan dibeli dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Surat At-Taubah ayat 111, Allah menjelaskan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, al-ayat. Jadi Allah akan membeli dari orang-orang yang beriman apa yang dibeli oleh Allah? Jiwa raga mereka yang mereka gunakan untuk beribadah, yang mereka gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Wa amwalahum, dan harta mereka bi anna lahumul jannah, dibeli dengan surganya Allah. Yang jelas surga itu tidak bisa kita bayangkan pada waktu sekarang ini. Kayak apa kenikmatannya, kayak apa indahnya, tidak bisa kita bayangkan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan itu. Kewajiban zakat adalah merupakan ujian dari Allah bagi hamba-hambanya. Makna yang nomor 2, at-tathiru min sifatil bukhli fa innahu minal muhlikat. Allah mewajibkan zakat itu adalah untuk membersihkan diri kita dari sifat pelit, dari sifat bakhil. Karena sifat bakhil tersebut minal muhlikat,
dari bagian perkara yang akan membinasakan orang-orang yang melakukan sifat bakhil tersebut, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun muhlikatun," ada 3 perkara yang akan membinasakan. Maka kita harus hati-hati Pak, ya, ketika di diri kita ada 3 perkara itu. Apa 3 perkara yang akan membinasakan? Sukun mutta'un, yaitu yang pertama sifat pelit yang selalu diikuti. Jadi kita, ya, sayang terhadap harta, sayang terhadap rezeki yang telah kita miliki, akhirnya kita tidak mau mengeluarkan sedikit pun untuk sedekah, sedikit pun untuk zakat kewajiban kita. Kita ikuti, maka akan binasalah orang-orang yang mengikuti sifat pelit tersebut. Maka Allah juga menerangkan dalam surat Al-Hasr ayat 9, ya, wa may yuqasuha nafsihi. Ini saya ambil pokok-pokoknya saja, ada sebelumnya ayatnya. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang oleh Allah dijaga dari sifat pelit, dari sifat kikir, ya, dalam dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka dia itulah orang-orang yang beruntung. Jadi memang oleh Allah, ya, kita diperintahkan untuk mengeluarkan hasil usaha kita, hasil kerja kita. Sebagian dari yang kita dapatkan kita keluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita mentaati Allah dan Rasulnya, kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Ketika kita tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, maka kerugian yang akan kita dapatkan. Maka Allah mengingatkan, barang siapa yang dijaga dari sifat kikir pada dirinya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Jadi bukan Allah yang akan mendapatkan keuntungan. Allah sedikit pun tidak akan mendapatkan, tidak akan mengambil keuntungan dari hambanya. Allah mewajibkan sholat, Allah mewajibkan zakat, Allah mewajibkan puasa, itu dalam rangka Allah ingin membedakan, ya, menghendaki supaya beda antara orang-orang yang mau mentaati Allah dengan orang-orang yang mendurhakai Allah. Ketika taat nanti akan dibalas dengan surganya, ketika dia durhaka maka akan disiksa, dimasukkan ke dalam nerakanya. Itu saja, ya, yang dikehendaki oleh Allah. Bukan Allah mengambil keuntungan dari ibadah kita, enggak. Jadi yang nomor 2 itu Allah menghendaki supaya kita bersih dari sifat kikir, ya. Yang tadi oleh Rasulullah diterangkan ada 3 hal yang akan membinasakan. Yang pertama adalah kikir yang selalu diikuti. Jadi kita harus memaksa diri Pak Bu. Ketika sedekah harus kita paksa, ketika mengeluarkan zakat mal kita harus kita paksa. Kalau tidak kita paksa, maka ya tidak akan keluar, tidak akan sedekah, tidak akan zakat. Orang itu karena oleh Allah diciptakan bersifat kikir. Jadi bagi orang-orang yang memenangkan dirinya dari sifat kikir menjadi orang-orang yang dermawan, maka dia orang yang beruntung. Bukan kalau tidak ikhlas tidak usah sedekah, salah. Itu sudah kalah dengan setan, sudah kalah dengan nafsu, ya. Supaya kita itu, ya,
bisa mengalahkan setan, bisa mengalahkan nafsu. Ya, ketika tidak ikhlas kita paksa untuk mengeluarkan sedekah yang banyak. Supaya apa? Supaya nafsu kita kalah. Ya, kalau kita sudah biasa membiasakan sedekah banyak, maka akhirnya ya nanti menjadi terbiasa kita. Kalau sudah terbiasa, ikhlas akan kita dapatkan pada diri kita. Tapi kalau kita mendingan gak usah sedekah daripada tidak ikhlas, ya sudah, kalah sebelum perang. Ya, akhirnya kita tidak pernah sedekah, menunggu ikhlas sampai mati tidak akan ikhlas. Itu makanya caranya memerangi, kita harus memperbanyak sedekah. Ya, kalau sudah terlatih setiap hari sedekah, maka akhirnya akan menjadi ikhlas. Yang nomor 3 adalah kita niat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah memberi kenikmatan-kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat ya kita hidup, terus akhirnya oleh Allah diberi kenikmatan berupa rezeki, harta dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur. Batuk-batuk belum ngopi. Nanti sore biasanya sama belajar dikasih kopi jahe, susu jahe, tidak ada. Jadi yang nomor 3 adalah bersyukur kepada Allah karena kita diberi kenikmatan, nikmatnya badan, kita bersyukur, kita gunakan untuk sholat sesuai dengan syarat rukunnya, kita kerjakan. Maaf ya, ketika sholat ya garuk-garuk harus kita yang lebih aman mengambil. Kalau gini-gini ya memang sebagian ulama membolehkan ya gini-gini langsung bergerak semuanya. Ya, itu kalau menurut pendapat para ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, kalau 3 kali begini sudah batal. Ya, termasuk ketika sami Allahu liman hamidah, batal. Ya, karena itu geraknya sudah lebih dari 3 kali. Yang lebih aman ketika garuk-garuk bukan tak boleh digaruk, boleh langsung mana yang gatal, baru jari-jarinya yang digerakkan. Ini yang lebih aman. Yang mengikuti mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, ini lebih aman. Ya. Terus seumpama ada yang lain gatal, ya sudah ditempelkan yang gini, langsung berhenti dulu, ya. Terus kemudian jari-jarinya yang digerakkan. Kalau jari-jari digerakkan berapa kali tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja main-main digerak-gerakkan, ya makruh. Nah, kalau sengaja main-main, tapi kalau tentang tahiyat, ya terus kemudian telunjuknya digerak-gerakkan, itu bagian khilaf perbedaan para ulama menjelaskan tentang ya taharroka ya taharroku. Harroka, jadi ketika membaca syahadat itu digerakkan. Nah itu ada yang mengartikan digerak-gerakkan. Akhirnya beda pendapat. Ya. Itu begitu. Jadi harus kita pahami. Ya. Jadi bersyukurnya tubuh kita dengan kita gunakan untuk puasa, untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah. Dan sedangkan bersyukur tentang nikmatnya harta, kita harus sedekah, kita harus ya mengeluarkan zakat mal ataupun zakat fitrah dan seterusnya. Itu adalah merupakan bagian dari syukur kita terhadap nikmat harta. Yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan. Jadi tadi yang pertama kita paham bahwa zakat itu adalah merupakan kewajiban dan bahkan itu merupakan bagian dari Islam, didirikan bunyal Islam ala khamsin.
Jadi agama Islam itu didirikan ya berdasarkan 5 perkara, 5 kewajiban, yaitu diantaranya adalah membayar zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Jadi itu kewajiban kita. Al-wadhifatu atsaniyah, adapun perbuatan yang harus kita perhatikan yang kedua, yaitu fi waqtil adai, ketika waktu mengeluarkan. At-ta'jilu an waqtil wujubi idharan lil ruhbah, ya. Ketika kita merasa itu merupakan kewajiban kita, maka sebaiknya setelah masuk waktu kita segera mengeluarkannya, segera melakukannya. Ya, misalnya zakat mal, ya, waktunya adalah dalam waktu 1 tahun. Mulai bisnis, ya, harta kita sudah ada 1 nisab. Mulai dihitung misalnya bulan puasa, nanti datang bulan puasa sudah masuk dalam waktu 1 tahun. Maka ketika sudah masuk dalam waktu 1 tahun, segeralah kita mengeluarkan zakat itu sebagai bukti, ya, sebagai suatu, ya, kenyataan perbuatan kita bahwa kita senang dalam menjalankan perintah Allah tersebut yang berupa zakat. Jadi segera dikeluarkannya. At-ta'jil, ya, an waqtil wujub. Tujuannya adalah idharan linuhbati fil imtithali wa isali surur ila qulubil fuqara, ya. Jadi kita membuktikan bahwa kita benar-benar cinta terhadap Allah, senang terhadap perintah-perintah Allah. Kayak ketika masih pacaran, Pak Bu, ya, ketika masih pacaran, ya, disuruh oleh pacarnya, Mas, saya belikan, ya, bawakan roti dong. Langsung, ya, langsung datang membawa roti, tidak ditunda-tunda lagi. Demikian juga ketika kita menyatakan diri kita tadi syahadat, berarti kita cinta kepada Allah. Ketika cinta kepada Allah, Allah memerintahkan kepada kita supaya membayar zakat, segera kita lakukan. Makanya sholat pun juga begitu, Pak. Allah suka, bahkan ketika Rasulullah ditanya, ya, mana amal yang paling utama? Jawab Rasulullah, as-sholatu li waktiha. Ada hadis yang lain, as-sholatu li awali waktiha, sholat pada awal waktunya. Walaupun waktu duhur misalnya mulai jam 12 sampai jam 3, ya, ketika masih jam 3 kita masih boleh melaksanakan sholat duhur, belum dosa karena waktunya belum habis. Tapi yang lebih afdal, yang lebih utama ketika kita menjalankan sholat duhur itu di awal waktu, yaitu setelah selesai adzan, kemudian, ya, menunggu ada jeda 10 menit atau 5 menit atau 7 menit, ya, kemudian iqamah, itulah yang lebih utama. Maka demikian juga membayar zakat, ya, kita harus mempercepat, yang menyegerakan. Ketika sudah masuk waktu, kita segera melaksanakannya, dan, ya, kita berusaha untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima supaya mereka itu hatinya senang. As-surur bi isali sururi ila qulubil fuqara, ya, kita senang, kita menyenangkan pada hatinya orang-orang yang membutuhkan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jangan sampai kita menunda-nunda sehingga ada suatu yang menghalangi. Jadi misalnya sudah masuk waktu 1 tahun, ditunda, ya, ditunda.
besok aja lah. Ternyata ada musibah, ada bencana yang menimpa, akhirnya hartanya banyak yang hilang, entah dirampok, entah kebakaran, entah kebanjiran dan lain sebagainya, bencana yang tidak kita duga-duga, maka ya akhirnya kita tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut, yang akhirnya ya otomatis kita kegolong orang yang teledor, yang menjadi orang-orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, ya, perbuatan yang harus kita lakukan al-israr, yaitu kita harus berusaha untuk merahasiakan atau tidak memperlihatkan, ya, ketika kita mengeluarkan sedekah, ketika kita mengeluarkan zakat, itu jangan diperlihatkan di hadapan umum. Kalau ya kita memang benar-benar belum bisa menjaga hati kita. Karena apa? Ketika kita memperlihatkan ibadah kita, termasuk membayar zakat, sedekah dan lain sebagainya, dikhawatirkan ya nanti ada sifat riya, ada sifat ujub yang masuk ke dalam hati kita. Walaupun Allah sendiri ya berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, ya, Allah firman-Nya, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara fa huwa khairul lakum. Jikalau engkau memperlihatkan sedekahmu, ya, itu merupakan kebaikan bagimu, dan ketika engkau menyembunyikannya, merahasiakannya, engkau berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu sekalian. Karena ya ketika kita memperlihatkan sedekah kita, memperlihatkan zakat kita, ditakutkan, dikhawatirkan kita tidak bisa menjaga hati kita, akhirnya kita terjangkit penyakit riya, ujub dan lain-lain. Ya, maka Imam Ghazali menjelaskan sebaiknya kita rahasiakan. Namun ya perbuatan yang nomor 4, ketika kita menyadari, ketika kita mengetahui bahwa kita itu akan menjadi panutan, akan memberi motivasi kepada orang lain, ya, maka kita boleh memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik kita, termasuk membayar zakat di hadapan orang umum, ya, sedekah misalnya diumumkan di masjid, nggak apa-apa, ketika ya kita sadar untuk memberi motivasi kepada orang lain. Tadarusan pakai pengeras, ya, di pengeras yang kencang di atas, nggak apa-apa, ketika tujuannya untuk memberi motivasi kepada yang lain, mengingatkan kepada yang lain supaya mereka itu sadar untuk tadarus, supaya mereka menirukan perbuatan-perbuatan baik tersebut, nggak apa-apa. Itu termasuk perbuatan yang harus kita jaga. Ya, jadi boleh dengan terang-terangan, boleh dengan rahasia. Allah sendiri dalam surat Al-Baqarah tadi 271, Allah menjelaskan ketika kita melakukan dengan terang-terangan itu ya merupakan baik bagi dirimu, dan juga ketika kita melakukan dengan rahasia itu lebih baik bagi dirimu, karena menjaga dari sifat riya, sifat ujub itu lebih sulit. Ya, mungkin sampai itu dulu karena waktunya. Ya, ibu-ibu mau tadarusan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan. Mudah-mudahan tidak ada. Sebenarnya masih banyak ya, insya Allah nanti dalam kajian setiap harinya kita akan sampai di
bab tersebut. Ya Pak, monggo Pak. Pak, Ya. kalau zakat penghasilan bagaimana Pak hukumnya? Zakat penghasilan. Ya. Jadi zakat penghasilan itu ya wajib kita zakati, adapun nisabnya itu seperti nisabnya emas, yaitu ya, yang paling aman itu 85 gram nisabnya emas. Namun ada juga yang menerangkan 92 dan lain sebagainya. Yang paling aman itu adalah ya 85 gram. Sudah kita mengeluarkan zakatnya. Ketika dihitung zakat penghasilan kita ya, itu sudah memenuhi nisab, maka kita wajib mengeluarkan. Nah, kalau penghasilan untuk belanja setiap harinya habis, ya tidak wajib. Tidak wajib. Ya, ketika kita dalam waktu 1 tahun, penghasilan kita mendapatkan sekian, ya, tapi untuk belanja sudah habis semua, tidak wajib zakat. Yang wajib itu harta yang disimpan. Ya, dari hasil tersebut, hasil kontrakannya 50 pintu, per 1 pintu sekian juta misalnya, ya nanti penghasilannya 1 tahun berapa, banyak yang disimpan di bank, ada 200 juta, 300 juta, bahkan ya 1 M misalnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Kalau sudah habis dimakan untuk kebutuhan, ya tidak wajib. Itu begitu Bu. Tapi kalau kontrakan misalkan tidak menghasilkan Pak, Gimana? Kontrakan? Ya, kita termasuk simpanan, tapi ada kalanya tidak menghasilkan. Ya saya boleh ngontrak kalau gitu. Kalau kontrakan tidak menghasilkan kan berarti nanti gratis yang kontrak ya. Kan kontrakan pasti menghasilkan. Ada yang kosong Pak. Kalau tidak menghasilkan kan berarti gratis, saya boleh kontrak nanti. Ya, jadi penghasilan kontrakan kan ada, ya ada, walaupun nanti sebagian dari hasil itu untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Ketika untuk memperbaiki ya sudah, tidak wajib. Ya, jadi yang wajib itu adalah yang kita simpan. Kalau sudah untuk kebutuhan sehari-hari habis, ya sudah tidak wajib. Itu begitu. Jadi harta mal itu ya yang kita miliki. Misalnya dagangan, ya sudah 1 tahun kita hitung harta yang masih ada itu berapa. Nah, kalau sudah ada 1 nisab, maka ya wajib kita keluarkan. Lihat Pak Haji. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian sudah ditanyakan di menyambung pertanyaan pertama, tadi kan teman-teman kebanyakan penghasilan karyawan lah ataupun pensiunan. Ini kadang-kadang teman-teman ini saking hati-hatinya memotong zakat itu per bulan. Mungkin dia hitung bahwa ada sisa sekian, totalnya nanti akan sesuai nisab, atau bahkan mungkin ada yang kurang ya. Tapi dia tetap mengeluarkan. Ini barangkali juga patut kita komentari bagaimana apakah hari ini bisa dilaksanakan, artinya tidak 1 tahun sekali, jadi itu per bulan, jadi setiap bulan kita memotong sendiri, ataupun dimasukkan di dalam paling tidak yang memperbanyakan, diserahkan itu yang memperbanyakan awasnya sama. Kemudian Ya, jadi itu
bagian dari perbedaan pendapat ulama. Kalau aslinya hukum, ya aslinya hukum itu dihitung dalam waktu start 1 tahun. Makanya Ustadz kemarin ada yang menjelaskan, jadi ketika belum 1 tahun kita mengeluarkan ya menjadi sedekah. Ya. Tapi juga ada pendapat ulama yang menjelaskan ketika kita yang mengeluarkan setiap bulan kita keluarkan, yaitu sudah menggugurkan kewajiban zakat kita. Ada yang menjelaskan demikian. Jadi kalau aslinya hukum Pak Bu, ya dihitung dalam waktu 1 tahun. Ketika sudah waktu 1 tahun itu baru kita mengeluarkan zakatnya. Satu lagi Pak, jadi tadi memang belum diterangkan yang berhak menerima zakat. Nah, kalau apakah tadi misalnya ke masjid ini seperti suatu dihitung sebagai zakat bisa atau yang bagaimana? Ya, atau yang diserahkan ke yang lebih wajib lagi, Pak, urutannya saya. Ya. Jadi masjid mengadakan panitia zakat itu ya biasanya langsung diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, kecuali zakat mal. Ya, kalau zakat mal itu memang oleh pengurus masjid mulai dari dulu, ya, itu mulai dari Ustadz Satibi, nah, kemudian dilanjutkan oleh Pak Haji Sotib dan seterusnya. Yang saya ketahui, saya tahunya mulai dari Ustadz Satibi, yaitu zakat mal yang diberikan di panitia zakat di masjid itu disimpan dan dikeluarkan setelah mulai mau masuk bulan suci Ramadan. Semuanya ketika mulai mau masuk bulan suci Ramadan dikeluarkan. Yang sekarang tugasnya Pak Haji Eko dikeluarkan, dihabiskan. Itu zakat mal. Dan nanti pada bulan puasa seperti ini biasanya ada ya jamaah kita yang zakat fitrah beserta zakat mal. Nanti dibedakan. Ketika zakat fitrah itu dibagikan sebelum sholat Id dihabiskan. Bahkan dulu pernah ya saya ketika dijadikan panitia diajak untuk memberikan zakat fitrah yang belum habis ke tukang-tukang becak di lampu-lampu merah dan lain sebagainya supaya habis. Tapi kalau bisa panitia zakat, ya kalau bisa di lingkungan kita, ya diutamakan kita lebih tahu, ya lebih tahu di lingkungan kita mana yang lebih rajin di masjid, ditambahi banyak nggak apa-apa. Ya. Itu karena para sahabat dulu begitu, dan nanti Imam Ghazali juga menerangkan. Jadi kita lebih mengutamakan orang-orang yang takwa di sekitar kita. Bahkan makruh zakat. Ya, memindah zakat, kita hidupnya di Bekasi, di Kapling, kita zakatnya di kampung, itu tidak boleh. Kecuali ada udzur. Oh, di kampung ada bencana, kemudian kita zakatnya di kampung, ya apa-apa. Tapi kalau tidak ada udzur, tidak boleh, karena kita hidupnya di Kapling, ya harus mengurusi masyarakat Kapling. Jangan mengurusi yang di kampung. Di kampung sedekah saja. Ya. Kalau zakat itu hendaknya diberikan di sekitar kita. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, gharim yang mempunyai hutang, ya, orang-orang yang sedang bepergian dan lain sebagainya, disebutkan dalam surat At-Taubah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu tadi tentang zakat di masjid. Ya, kalau untuk bangunan masjid, zakat, ya, pendapat ulama yang masyhur tidak diperbolehkan untuk bangunan masjid, tapi juga ada sebagian kecil yang membolehkan. Kita tinggal pilih. Kalau memilih yang membolehkan untuk bangunan jembatan, untuk bangunan yang fasilitas-fasilitas umum, ya silahkan. Tapi yang lebih aman, karena zakat itu adalah
ya. Tu'matun lil fuqara, tujuannya adalah memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu yang diutamakan. Bahkan yang ada pendapat ulama supaya kita lebih mengutamakan fuqara masakin daripada yang lain, asnaf yang lain, walaupun kita hukumnya boleh ketika di kapling ini ada jumlah asnafnya 5, dibagi 5 rata. Ya, untuk fuqara sekian, untuk masakin sekian, untuk gharim sekian, untuk sabilillah sekian, misalnya ada semua 5 orang, ya, maka di 5 kelompok, maka diperuntukkan 5 kelompok itu dibagi sama boleh. Ya, tapi tujuan utama adalah memberi makan kepada fuqara dan masakin, itu tentu yang lebih afdal, yang lebih utama diperuntukkan untuk mereka. Mungkin itu Pak. Jadi ada sebagian kecil ulama yang membolehkan untuk membangun jembatan, untuk memberikan kitab, ya, dalam kajian-kajian ada yang membolehkan seperti itu, zakat mal. Mungkin itu saja. Ya. Itu digolongkan bisa dilakukan. Ya, itu bagian, ya, bagian dari fisabilillah, ya, bagian dari fisabilillah itu yang membolehkan, ya, para ulama yang membolehkan, karena ya ada di dalam Al-Quran itu begitu, Allah menganjurkan, jadi gunakanlah sedekahmu itu untuk orang-orang yang mereka itu tidak bisa untuk melakukan, ya, usaha, karena mereka berjuang di jalan Allah, karena waktunya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Yang pada saat Nabi itu yang dimaksud ayat tersebut ashabus suffah, yaitu orang-orang yang bertempat di serambi masjidnya Rasulullah, yang mereka siangnya untuk berjuang membela, ya, Rasulullah ketika berjuang mengikuti Rasulullah, ketika malam, ya, ketika mereka belum berjuang itu digunakan waktunya untuk berzikir, untuk belajar, menuntut ilmu dan seterusnya, sehingga oleh Allah diperintahkan, ya, supaya zakat atau sedekahnya diperuntukkan untuk mereka, yang orang lain yang tidak mengetahui memandang mereka itu kaya karena mereka tidak meminta-minta. Itu banyak Pak sahabat-sahabat yang mereka itu bertempat di serambi masjidnya Rasulullah dan tidak bekerja. Oleh Rasulullah tidak dimarahi, ya, tidak dicela, dan oleh Allah diperhatikan bahwa mereka berhak diberi sedekah, zakat dan lain-lain. Itu diantaranya, ya, pengembangan hukum yang akhirnya untuk jembatan, untuk lain-lain itu digolongkan fisabilillah. Mungkin sampai itu dulu Ibu, maaf Pak Ustaz, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua sehat, ya, dan diberi umur panjang, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu